Halo, baik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau membahas laptop yang satu ini. Laptop yang udah ada di kasta atasnya Asus. Yang pasti kalau mau diajak main game dia udah pasti bisa. Kalau mau diajak content creation juga nggak masalah, masih bisa. Tapi kalau cuma mau buat entertainment aja sih udah pasti lancar jaya. Dan harganya dia masih ada di bawah 20 juta. Ini Asus ROG G513RC. Pertama, gue mau say thank you buat Asus Indonesia yang udah mengirimkan laptop ini. And now, kita langsung ke laptopnya aja. Bodinya masih dengan basic desain yang sama dengan ROG Strix keluaran tahun 2018 lalu. Dengan logo ROG di bagian belakang layarnya, namun ini memiliki detail desain yang unik yang seakan membelah punggung laptopnya menjadi dua bagian secara diagonal. Dan ada huruf G juga yang samar-samar. Tapi yang satu ini tidak memiliki armor cap yang bisa diganti-ganti. Jadi satu motif aja. Yang model warna satu ini dia sebutannya Eclipse Grey. Bukan cuma bagian atasnya aja yang unik. Dengan bahan yang sejenis metal gitu, tapi di bagian bawahnya juga memiliki desain yang unik dan terkesan futuristik. Lengkap dengan RGB lampu disco di bagian bawah depan dan sebagian samping-sampingnya. Masih dengan penyusunan I/O port yang sama khas Strix. Di kanannya polos, nggak ada port apa-apa. Dan seri ini juga nggak memiliki keystone. Di kirinya ada dua USB Type-A 3.2 Gen 1 dan combo audio jack. Dan sisa I/O portnya ada di bagian belakang. So, gamer abis. Ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya support DisplayPort dan power delivery sampai 100 watt, HDMI 2.0B, RJ45 LAN port, dan power jack. Selain itu, untuk connectivity-nya dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E yang bakalan kasih konektivitas yang stabil dan baik. Lalu kita buka dan pastinya di level seperti ini sudah bisa dibuka dengan satu tangan aja. Dan langsung ketemu dengan layar IPS levelnya yang berbezel tipis di sisi kanan kiri dan atasnya juga. Karena tidak ada webcam di sini. Sayang sekali. Buat layarnya sendiri, dia menggunakan layar 15,6 inch dengan resolusi FHD 1920x1080p, refresh rate di 144 Hz, dan sudah berlabel Dolby Vision. Tapi sayangnya untuk color gamutnya dia masih berada di bawah 70% sRGB. Walau kalau tujuan utamanya dipakai gaming dan kerja ketik-ketik gitu doang sih, ya nggak masalah lah ya dengan layar seperti ini. Kita turun ke keyboardnya. Ini merupakan keyboard yang sudah tidak memiliki numpad dengan motif background seperti pada bagian belakang layarnya yang membelah tampilan dengan bentuk diagonal. Layoutnya sendiri didesain unik dengan tombol-tombol fungsi khusus seperti volume, performa, armory crate, atau bisa juga tombol-tombol ini dipakai sebagai tombol makro juga. Dan ada media button juga di sisi kanannya. Serta nggak lupa tombol power yang terpisah tanpa capability fingerprint. Keyboardnya sendiri ini merupakan keyboard yang nyaman banget dipakai ngetik, tidak berisik, dan kedalamannya juga lumayan enak dengan 4 zona RGB dan 3 tingkat kecerahan. Selain itu, tombol WASD-nya sendiri pun sudah didesain dengan warna yang berbeda. Trackpad di laptop ini sendiri sudah berukuran cukup besar dan center to keyboard. Tapi sayang, sudah tidak ada tombol fisik untuk klik kanan dan klik kirinya. Tapi overall ini merupakan trackpad yang nyaman digunakan juga karena sudah menggunakan Windows Precision Driver. Kita masuk ke dalam lagi. Untuk varian yang satu ini dia di harga sekitar 19 jutaan dengan jeroan Ryzen 7 6800H dengan TDP 45 watt dan sudah menggunakan RTX 3050 laptop. Untuk RAM bawaannya dia di 8 GB. Dan masih ada ekstra satu slot kosong lagi yang gue sangat sarankan untuk menambahkan satu keping lagi. Tapi laptop ini sendiri menggunakan RAM yang sudah DDR5 yang mana masih nggak terlalu umum dan harganya pun masih agak mahal. Tapi worth it kok buat ditambahin. Oh ya, satu hal baru lagi yang gue pelajari dari RAM-nya. Jadi pas ini dijadiin dual channel dan kita cek menggunakan CPU-C, yang nongol keterangannya itu 4x32 bit. Itu karena RAM DDR5 menggunakan 2 channel 32 bit di setiap kepingnya.
yang mana pada generasi sebelumnya itu menggunakan satu channel 64 bit kalau nggak salah. Untuk penjelasan lengkapnya bisa cek aja di channelnya Jagat Review yang membahas soal DDR5 ini. Tapi untuk membuatnya jadi dual channel tetap diperlukan 2 keping RAM yang nantinya keterangannya akan tertulis 4x32 bit. Baru configuration-nya akan berubah menjadi dual channel. Untuk pengujiannya kita uji menggunakan Cinebench R23 yang kita looping 10 kali. Untuk hasilnya cukup stabil di angka rata-rata sekitar 13.600-an. Selain dari itu kita tes juga menggunakan 3D Mark Time Spy dan memberikan hasil 5.667 pas single channel. Tapi anehnya pas dual channel nggak berubah jauh, cuman jadi 5.796 poin. Gua tes juga menggunakan 3D Mark Port Royal yang hasilnya pas single channel ada di 580 dan setelah dual channel naik ke 668. Di sini lumayan juga dengan peningkatan sekitar 15%. Varian yang ini dilengkapi dengan SSD M.2 NVMe bawaan sebesar 512 GB dan masih ada satu slot kosong M.2 lagi untuk opsi upgradability storage-nya. Storage-nya sendiri kita tes menggunakan Crystal Disk Mark dan memberikan hasil yang cukup stabil di angka 3.500-an sampai 3.600-an untuk read-nya dan write-nya stabil di angka 3.300-an. Nice! Untuk baterainya sendiri, dia menggunakan baterai berukuran 56 Wh yang amazingly untuk ukuran laptop gaming ini cukup irit. Karena pas dites menggunakan nonton YouTube gitu dengan tingkat kecerahan 50%, ini bisa bertahan sekitar 6,5 jam dari 100% hingga sisa 8%. Dan dengan charger bawaan yang 200 watt yang cukup langsing walau nggak kecil juga, buat ngecas dari 15-90% itu hanya memerlukan waktu kurang dari 1 jam. Dan untuk fully charge sampai 100% perlu waktu sekitar 1,5 jam. Di sini ada fitur move switch yang memberikan andil juga. Jadi move itu cangkir dan switch itu tukar, jadi tukaran cangkir. Ya nggak juga sih. Jadi Mux Switch itu sebuah chip khusus yang didesain untuk menyalurkan data visual langsung dari GPU, discrete GPU-nya ke layar tanpa melalui CPU dan integrated GPU-nya. Jadi bisa meningkatkan performa grafisnya juga saat diperlukan. Dan itu semua bisa diatur melalui Armoury Crate. Laptop ini sendiri memiliki 2 speaker downfiring yang memiliki kualitas suara yang enak didengar. Bassnya dapet, treble-nya juga dapet, mid-nya juga enak. Memang Asus pinter dalam menyajikan kualitas suara yang enak. Hal ini cukup dipertahankan oleh Asus selama beberapa tahun. Bisa dilihat di video gue yang bahas soal laptop Strix Hero 3 keluaran 2018 ini. Dari zamannya laptop ini, kualitas suaranya udah ciamik banget. Anyway, untuk yang satu ini, audionya sendiri by Dolby Atmos. Dan di Armoury Crate-nya sendiri ada fitur AI Noise Cancelling, yang mana itu bisa noise cancelling dari mic-nya alias sound in, ataupun sebaliknya dari speaker-nya alias sound out. Nextnya, ngomong-ngomong soal cooling, laptop ini sendiri sudah menggunakan 4 heat pipe dengan 2 kipas dan 4 pembuangan panas. Sudah dilengkapi juga dengan liquid metal thermal paste yang pastinya membuat penyaluran panas dari CPU dan GPU-nya semakin sempurna karena memang liquid metal itu terbaik untuk saat ini. Dengan jeroan seperti tadi, kita akan buka pengujiannya dengan benchmark dulu. Kita mulai dengan menggunakan benchmarknya di Final Fantasy XIV Endwalker. Single channelnya memberikan skor 14.539 dan saat di dual channel skornya naik sekitar 10% jadi 16.060. Benchmark keduanya kita pakai Shadow of the Tomb Raider. Anehnya di laptop ini agak sulit dibuka. Pas single channel malah nggak kebuka sama sekali. Dan pas udah jadi dual channel agak susah sih tetap, tapi akhirnya kebuka juga dan memberikan hasil kualitas di highest dengan rata-rata FPS di 94. Pengujian berikutnya menggunakan live di CSGO. Pas single channel FPS-nya di 90-an sampai 130-an, sedangkan setelah dual channel jadi 170-an sampai 210-an. Luar biasa loncat ini. Nextnya kita pakai Dota 2, mulai dari single channel di 80-an sampai 110-an, dan pas udah dual channel FPS-nya naik jadi 110 sampai 120-an. Nggak terlalu loncat sih, tapi jadi lebih stabil. Berikutnya menggunakan Final Fantasy 15. Di single channel kualitasnya masih di average dengan FPS 60 sampai 70-an aja. Dan setelah jadi dual channel, kualitasnya naik ke high dengan FPS sekitar 70-an sampai 80-an. Sebenarnya highest juga bisa, tapi supaya nyaman kita pakai di high aja. Berikutnya kita
tes di game sejuta umat ini, Genshin Impact, dengan kualitas medium di single channel, FPS-nya hampir bisa rata 60 terus. Setelah dual channel, kita naikkan kualitasnya ke mentok kanan alias high. FPS-nya pun rata di 60. Kalau bisa lebih dari 60 juga pasti lewat sih ini. Pengunjian terakhir kita pakai Valorant. Mulai dari single channel yang memberikan FPS di sekitar 120-an sampai 160-an dengan kualitas masih di medium. Dan setelah jadi dual channel, kualitasnya pun bisa kita pump naik ke high. Dan FPS-nya pun ada di 190-an sampai 240-an. Setelah kita melihat semua hasil pengujian tadi, loncatnya luar biasa kan? Makanya seperti yang tadi gue udah sebut, walaupun agak mahal dikit, dijadiin dual channel itu worth it. Kalian ini kita tes render juga menggunakan Filmora 9 untuk video yang berdurasi 8 menit 44 detik. Pas masih di single channel, dia memerlukan waktu render selama 9 menit 11 detik. Dan setelah dijadiin dual channel, waktu rendernya jadi 7 menit 50 detik. Lumayan lah ya, lebih cepat 1 menit lebih. Anyway, laptop ini sendiri sudah datang dengan Windows 11 dan lengkap juga dengan Microsoft Office Home and Student. Dan seperti yang udah sering gue singgung dari tadi, laptop ini pun sudah dilengkapi dengan software Armoury Crate, yang mana fiturnya termasuk overclocking CPU dan GPU-nya. Ada juga fitur untuk macro setting dan lain-lain, dan yang pasti juga the famous Aura Sync Lighting. Sampai ada yang namanya Aura Wallpaper yang juga bisa membuat wallpapernya jadi ikut-ikutan gemerlap kayak lampu RGB-nya. Next, yang pastinya di sini ada juga software My Asus yang bisa digunakan untuk ngecek kondisi hardware dan ngelihat warranty dan sebagainya, sampai ke settingan yang bisa membuat baterainya jadi lebih awet. Jadi buat summarize, laptop ini mantap. Apalagi dengan harganya yang masih di bawah 20 juta dan sudah berada di kastanya ROG. Ini menjadikannya salah satu ROG murah yang sudah memiliki jeroan kelas atas, yaitu Ryzen 7 6000 series dan RTX 3000 series, yang pastinya memberikan performa yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Cuman sedikit catatan aja buat kalian yang ngincer laptop satu ini. Pertama, color gamutnya masih agak kurang oke karena masih di 62,5% sRGB. Dan kedua itu bicara soal upgradability RAM-nya yang masih agak mahal untuk saat ini karena memang ini sudah DDR5. Tapi ya tetap better di upgrade jadi dual channel karena ini AMD ya supaya performanya maksimal aja. Sayang dong kalau udah beli laptop gaming dengan performa tinggi tapi nggak maksimal. So, sekian aja review dari Geek buat laptop ROG G513RC ini. Kalau suka dengan video ini boleh kasih like, untuk dukungannya boleh tolong di subscribe, buat saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye, ciao.